Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Yuska dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat angkatan tahun 2023 dengan NIM 2311213226. Nah, di sini saya akan mewawancari seseorang tentang masalah kesehatan yang terjadi di Indonesia pada saat ini. Halo, permisi Kak. Izin Kak mau wawancarai, boleh? Boleh. Oke, perkenalkan diri dulu. Izin perkenalan, nama aku Zulfianiza Bimardasari dari Fakultas Kesehatan Masyarakat jurusan Gizi. Nah, izin wawancarai ya Kak. Terima kasih atas waktunya. Nah, jadi kita ketahui sendiri Kak sebagai FKM bahwa banyak banget nih masalah kesehatan di Indonesia. Salah satunya ada stunting juga. Nah, ada satu penyakit juga yang namanya sindrom Fredli ini. Atau nggak sindrom Fredli itu apa? Kurang tahu. Nah, jadi Kaniza, sindrom Fredli ini adalah kondisi umum di mana orang tua atau lansia ini ditandai dengan yang namanya itu kekurangnya kemampuan untuk melakukan sesuatu nih Kak. Kayak misalnya mereka itu kerentanan fisiknya tuh udah menurun, terus mentalnya juga dan sosialnya juga nih Kak. Nah, aku mau bertanya nih sama Kakak, kira-kira ada nggak sih dari orang tua, kerabat, saudara ataupun keluarga Kakak yang mengalami sindrom Fredli ini Kak? Ada. Siapa Kak? Orang tua saya. Nah, mungkin dari orang tua ya Kak ya. Jadi Kakak tahu nggak sih faktor-faktor penyebab dari sindrom Fredli ini Kak? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Nah, jadi faktor-faktornya ini Kak ada dari aktivitas fisik yang berkurang, nutrisinya juga kurang gitu Kak, terus jadi penyakit kronis, sama yang terakhir adalah isolasi sosial nih Kak. Nah, kira-kira Kakak tahu nggak sih ada solusi-solusi apa aja nih yang bisa kita lakukan untuk menghindari sindrom Fredli ini Kak? Belum tahu. Belum tahu ya. Nah, jadi di sini aku akan edukasiin ke Kakak gimana sih solusi untuk mengurangi namanya sindrom Fredli ini Kak. Nah, yang pertama, mungkin Kakak bisa melakukan yang namanya itu aktivitas fisik tiap minggunya nih Kak. Karena apa? Karena kalau misalnya kita melakukan aktivitas fisik tiap minggunya, maka kita akan melatih tubuh kita supaya kebugarannya itu terjaga gitu, dengan tulang-tulangnya tidak mudah keropos gitu. Nah, terus yang kedua itu kita harus menjaga pola makan. Kita ketahui sendiri ya, stunting saat ini sangat tinggi juga. Jadi kita harus bisa menjaga pola makan kita sehingga saat kita tua nanti kita tidak kekurangan gizi sehingga menyebabkan sindrom Fredli ini Kak. Terus yang ketiga adalah kita menjalin hubungan sosial yang baik dengan orang-orang sekitar kita. Kenapa? Kita ketahui sendiri ya, manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi kalau kita makhluk sosial, kita butuh bantuan dari orang lain. Jadi ketika kita terjadi sindrom Fredli ini, kita butuh bantuan orang lain nih. Kan bisa jadi kita jatuh nih, kita terjadi sindrom Fredli, kita nggak tahu nih, soalnya kemampuan kita udah habis, kita kemampuan kita untuk berdiri aja nggak bisa, jadi kita butuh bantuan dari orang lain. Nah, yang terakhir yaitu Kakak kalau bisa tiap minggu atau tiap bulan Kakak melakukan yang namanya itu cek kesehatan ke dokter ataupun ke rumah sakit. Karena apa? Karena kita harus mengetahui gizi-gizi kita yang kita masukkan dalam tubuh ini itu udah seimbang atau belum, udah cukup apa belum, sehingga sindrom Fredli ini tidak terjadi. Nah, mungkin itu beberapa solusi yang bisa saya sampaikan kepada Kakak. Apakah bisa diterima Kak? Bisa. Oke. Terima kasih ya. Iya, jadi teman-teman, kita tidak hanya pada orang tua aja nih sindrom Fredli ini. Kita harus bisa mencegah sebelum itu terjadi. Jadi ketika kita muda, kita harus bisa yang namanya itu menjaga kesehatan, menjaga pola makan, aktivitas fisik, terus menjaga lingkungan sosial kita juga. Jadi angka baiknya kita mencegah sebelum terjadi daripada mencegah setelah terjadi. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih Kak Niza. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.